Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak, tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات, para alim ulama, para nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang hadir di Masjid Jabal Rahmah. Berarti kita di Arafah. Masya Allah, Jabal Rahmah Tainan ya, Sago, Masya Allah. Tidak di Arafah, Sago, Tainan, Kabupaten Pesisir Selatan atau Pesisir. Masya Allah. Dengan izin Allah SWT, kembali kita dihidupkan setelah tadi menikmati mati kecil, mati tapi nikmat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bersyukur kita, nikmat Allah tidak bisa dihitung. Kalau kita hitung, tidak mampu kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Para ulama menyebutkan andainya kita tidak punya harta, tidak punya anak, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, punya sebatang badan ini saja, itu tidak terhitung nikmat Allah pada diri kita. Tentuan kadang-kadang tidak kita sadari, atau lebih sering tidak kita sadari. Antum untuk satu hari perlu berapa liter darah? Ada yang tahu? Kalau tidak ada darah bisa hidup? Kalau kurang darah bisa hidup? Tidak. Berapa darah sehari yang dibutuhkan? Tidak tahu? Terus subhanallah, hanya 80.000 cc. 80.000 cc berapa? 80 liter. Bukan 8, 80. Iya, 80.000. 1.000 seliter. Yang pernah transfusi darah 1.000 cc berapa beli? Darah nggak boleh dibeli, jasa. Tidak pernah juga, masih sehat alhamdulillah. Kalau sempat dah tahu harganya seperti saya, berarti pernah dirawat dan transfusi darah. Untuk 1.000 cc tidak kurang dari 1 juta rupiah. 1 juta kali 80. Siapa yang punya gaji 80 juta sehari? Ada? Tunjuk tangan lah biar saya tahu lah. Tidak ada. 80 juta sehari. Tidak ada. Adapun gaji 80 juta itu baru satu orang. Kita keluar berapa? Makanya sebatang tubuh ini saja berapa nikmat yang kita dapat. Oksigen berapa tabung dibutuhkan sehari? Nah, pernah ngukur itu memang enak aja gratis. Kalau orang gratis kan orang tidak pernah mikir, ya kan? Coba kalau listrik gratis, tidak mau padam sehari semalam tuh. Makanya lampu-lampu jalan jarang pada orang. Soalnya gratis. Tapi kalau di rumah belum nampak terompa lagi di belakang luar ada dimatikan listrik. Apa sebab? Bayar. Kena bayar. Kalau sempat oksigen dan ditabung oleh kita, harganya mahal. Padahal Allah berikan gratis. Kalau saya buat tuh jangan rusak-rusak, jangan buat pencemaran, dan sebagainya. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan syukur itu membuat kita orang baik. Ya, sehingga setiap helaan napas kita bernilai pahala. Setiap gerak detak jantung kita bernilai kebaikan. Ma'asyarul kiram. Khususnya kita di majelis seperti ini. Tadi sholat sunatnya kata Nabi SAW,
rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Coba diulang. Enggak gitu kata Nabi. Enggak, kata Nabi. Rak'atal fajri. Ya, tadi dia bilang rak'atil fajri. Nabi tak bilang gitu. Taib. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. Tapi tak apa, saya kasih dunia. Mau kan? Iya, saya kasih sedikit dunia. Tak boleh banyak-banyak. Nanti ada pengaruh sama dunia. Masya Allah. 2 rakaat salat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah. Apa isi dunia sekarang? Apa isi dunia sekarang? Tahta. Itu semuanya wanita lagi. Itu masalah. Udah dewasa. Nah. Berapa banyak? Masya Allah. 2 rakaat ini lebih baik dari semua itu. Makanya rugi orang bersiap-siap pergi bekerja, tak siap-siap pergi ke masjid. Rugi orang bersiap-siap untuk melaut, tapi tidak singgah di rumah Allah SWT. Masya Allah, pemerintah pesisir yang nak melaut sudah ada masjid samudra. Masjid samudra lain, tidak ada alasan tidak sholat lagi. Yang mau ke hutan ada masjid Jabal. Dekat hutan, dekat kampung. Saya tidak tahu, mohon maaf. Ini memang masjid kadang masuk jauh ke dalam. Tidak ada lagi alasan. Anda pun ada masjid. Salat di mana kita hadir salat itu. Taib kaum muslimin sebagai bentuk syukur kita atas nikmat yang diberi tadi. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang mengajarkan kita bagaimana benar-benar bersyukur pada Allah tabaraka wa taala. Semakin diangkat derajatnya, semakin bersungguh-sungguh ketaatannya. Semakin diangkat derajatnya, semakin bersungguh-sungguh dia untuk berbuat kebaikan. Sampai-sampai istrinya Aisyah radhiyallahu anha kasihan melihatnya. Ya Rasulullah, afa'alta hadza wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar? Kenapa begitu betul ya berpayah-payah, bersusah-susah? Kalau bahasa kita bersakit-sakit kan, untuk beramal dan beribadah sampai malam, padahal sudah diampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Jawaban beliau, afala akunu abadan syakura. Kenapa aku tidak mau menjadi hamba yang pandai bersyukur? Karena yang pandai bersyukur itu sedikit, katanya Allah SWT, wa qalilun min ibadiyah asyakur. Oleh sebab itu, kalau tuan-tuan dan perempuan nak tahu cara bersyukur yang baik, mesti belajar pada yang bersyukur terbaik. Siapa? Rasulullah SAW. Jangan cari cara lain, tidak ada. Mesti Nabi yang paling pandai, Nabi yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah kaum muslimin, pagi ini waktu kita panjang, tapi tidak cukup juga ya, walaupun panjang tapi tidak cukup juga. Sebab ini kalau jumpa dengan bapak di sini ini hilang ngantuk saya ya. Cuman nak ngantuk pula, semua mata menuju saya. Nah, yang kedua, ngantuk bapak-bapak insya Allah akan hilang juga. Sebab siapa yang ngantuk akan saya tatap. Saya kalau ngajar di kelas saya bilang ngantuk boleh, tapi tidur tidak bisa. Saya punya cara sendiri untuk membuatnya tidak bisa tidur. Ya, ngantuk boleh, makan pun boleh. Ada makanan makan, tapi tidak boleh bercakap sebilang. Nah, ada yang lapar sekarang? Kita pesan makan? Tidak, alhamdulillah. Kaum muslimin, kaum muslimah dirahmati Allah. Ada beberapa
nasihat yang perlu barangkali kita saling ingatkan bagi para penuntut ilmu. Siapa yang pertama dimaksud dengan penuntut ilmu? Dan apa ilmu yang dimaksud? Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Penuntut, kalau bahasa Arabnya talib atau muta'allim atau murid, yang artinya lebih kurang dekat sama muta'allim yang belajar mencari ilmu, dari kalimat alima ya'lamu ta'allama. Kalimat ta'allama min tafa'ala. Apa bedanya tafa'ul dalam ilmu saraf? Lid ta'allama yata'allamu. Lid ilmu saraf. Yang tahu angkat tangan. Yang belajar ada belajar saraf. Tidak ada. Tidak. Ada belajar saraf. Enggak. Bilang tidak aja payah. Lit takalluf. Apa makna takalluf? Takalluf. Apa makna taklif? Rajulun mukallaf. Yang sulit, berat. Makanya seseorang disebut mukallaf sebab sudah bisa memikul tugas berat. Nah, menuntut ilmu ini adalah mimbabi ta'allum. Ta'allum itu artinya berusaha keras mencari ilmu. Kalau gitu, bisa enggak sambil tiduran cari ilmu? Mana sekolah di Jabal Rahmah? Bagaimana kegiatannya? Alhamdulillah tidur banyak di sana. Akhir itu jadi ulama besar. Atau banyak bermain. Bisa banyak bermain? Karena memang ta'allum itu sudah tugas berat. Min babit takalluf. Jadi penuntut ilmu itu adalah pekerjaannya berat. Buktinya, tidak payah-payah cari bukti. Mana yang lebih banyak, tahan lama belajar atau tahan sebentar? Ya, tidak kan payah juga. Mari kita absen sekarang. Yang hadir berapa orang di sini? Absen satu-satu. Dan berapa komunitas masyarakat yang ada di sekitar sini? Mana lebih banyak yang hadir atau tidak hadir? Betul? Serius ini? Saya tidak tahu jumlah yang ada. Dari yang hadir, berapa lama yang bisa istiqamah sampai selesai? Ini nantang kayaknya Ustaz. Dan dari istiqamah berapa lagi yang bisa hadir setiap saat? Dan seterusnya. Jadi untuk ilmu itu berat. Sampai-sampai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada sebagian ulama bila anaknya menuntut ilmu maka dia tanazul. Apa makna tanazul? Memberikan tidak menuntut banyak haknya terhadap anak. Anak itu kan kita punya hak terhadap mereka, yaitu kita dibantunya, kita dipijitinnya, pulang ke rumah bersihkan rumah dan sebagainya. Itu otomatis, ya. Tanpa disuruh nanti pulang bantu orang tua ya otomatis itu. Kami pulang pondok dulu, subhanallah, namanya pergi berlibur, tapi liburnya di mana? Di ladang, di sawah. Nah, sehari itu cuma libur sepekan. Ya, di rumah di pondok, subhanallah, tidurnya sampai di rumput. Tahu nggak tuh di rumput?
karena belajar malam, lampu-lampu semprong sampai hidung hitam oleh asap semprong. Tapi alhamdulillah sehat-sehat. Minum air besaring, tahu besaring? Airnya kuning macam air orange. Tahu air orange? Ya. Nah, air limau, air jeruk peras. Nah, itu yang disaring, tak dimasak. Kadang kawan minum di situ kan langsung tanpa gelas. Tapi masya Allah, tidak ada pula sakit-sakit perut dulu. Sekarang setelah airnya mineral serba steril, banyak pula sakit perut. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sampai sebagian orang tua tidak membela orang tuanya karena tugas menuntut ilmu itu berat. Berat. Kemudian al-ilm. Tadi penuntut adalah orang-orang yang berusaha keras mencari ilmu. Jadi untuk menuntut ilmu itu tidak ini. Bukti lagi. Mana yang lebih banyak dari kita umat ini yang jadi ulama atau jadi orang awam? Mana yang lebih banyak? S1 dari S2. S1. Mana yang lebih banyak tamat SMA daripada tamat S1? SMA. Mana lebih banyak S3 daripada es krim? Es krim lebih banyak. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itu tandanya menuntut ilmu itu tidak mudah. Makanya menuntut ilmu itu oleh Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ada yang wafat di tahun 240 sekian. Sejawabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, ara afdalal jihadil yawm talabul ilmi wa nasruh. Saya melihat hari ini itu di abad ketiga ulama masih ramai. Ulama-ulama Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Ishaq bin Rahuyah dan lain-lainnya banyak hari itu. Yang ilmu yang kita warisi dari ilmu Nabi itu banyak dari yang ditulis oleh ulama di abad itu. Masih ramai. Tapi dia bilang, saya melihat jihad paling besar hari ini adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Subhanallah. Apalagi zaman kita ini. Zaman ini di mana sebagian menganggap ilmu sebagai musuh. Apa sebab? Dulu sebelum saya ngaji tidak tahu sholat berjamaah itu wajib. Sekarang wajib pula, berat. Iya kan? Iya kan? Coba sebelum ngaji, tahu tak tuan-tuan salat berjamaah wajib? Tak tahu, yang tahu kita sunat. Ya, sunat kan? Sehingga tidak sedikit ustaz tak salat. Betul? Ustaz tak salat berjamaah. Bahkan mohon maaf, ada sebagian kami ini ya, ngaji di sini menjelang Isya, menjelang azan dia pulang. Aduh, jangan diingat-ingat. Itu masa lalu. Jangan diingat-ingat lagi masa lalu. Dah sudah tutup itu catatan. Sebab apa? Karena tadi ilmu belum sampai, atau kalaupun sudah sampai belum disukai. Walaupun ilmu sudah sukai tapi pengamalannya belum merata. Sehingga secara teoritis saya misalnya sebagai dosen ngajar hadis ibadat. Hadis ibadat di antara hadis yang saya ajarkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, baca selawat sama Nabi. Nah, sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi. Sambung. Oh, belum sampai hadisnya sini. Bisab'in wa ishrina darajah. Saya ajarkan hadisnya. Ini saya yang ngajarnya, dosennya. Pas sedang ngajar itu selesai terjemahannya, sholat berjamaah
lebih afdal daripada solat sendirian 27 derajat. Dalam satu riwayat, hafal itu riwayat-riwayatnya 25 derajat. Habis itu azan Masjid Jabal Rahmah. Saya berdekatan dengan kampus saya misalnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang kita dengar azan dulu. Mantap kan, dengar azan, jawab azan, selesai azan, terus ngajar sampai selesai orang salat. Kami tak beranjak dari ruang kelas. Menurut tuan-tuan, apa yang akan meresap tertanam di jiwa mahasiswa saya? Apa yang akan teresap? Bahwa ilmu ini hanya teori. Siapa yang mau ambil, yang tak mau tinggalkan aja. Apa sebab? Guru kami yang ngajar. Dosen tak bilang itu. Tuan-tuan, ilmu ini tidak usah diamalkan. Tidak ada dia bilang gitu. Tidak ada dia bilang tuh ayat di sini tak perlu diamalkan. Tidak ada. Tapi tertanam. Apa sebab? Karena setiap kuliah dosen tak pernah pergi sholat berjamaah. Saya bicara dosen karena saya dosen, ya. Dulu ketika jadi guru saya bilang bicara tentang guru. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Akhirnya kami mahasiswa kita berat untuk sholat berjamaah karena berat. Kalau tidak terlatih berat. Tapi kalau yang terlatih angkat berat jadi ringan. Saya pernah tanya sama Pak Dandim di suatu daerah, Pak tentara tuh bisa ngangkat berapa kilo? Kita tanya Pak Dandim sekarang, berapa kilo bisa ngangkat paling banyak? Sedikit tuh, sedikit lebih. Nah. Kata beliau maksimal, kalau saya tidak salah hafal nih Pak ya, maksimal 200 kilo bisa. Bisa kan? Alhamdulillah tuh lah. Kalau nak tahu cara, tanya beliau. Belajar sama beliau. Sekarang kan para habis dibuka kesempatan masuk Pak ya. Jadi tanya, sampai 200 kilo. Kalau bagi kita pertama angkat 200, berat apa ringan? 4 orang aja keberatan. Nah, tapi kalau sudah latihan setiap hari, ini sama juga. Ini nomor. Nah, anda awal ninju kan kerjanya ini perlu ninju dinding ini latihannya. Ya, kalau ninju apanya samsak tuh agak ringan kan ada pasir dalam ini yang ditinju. Berat enggak pertama? Berat, tapi lama-lama? Iya, lama-lama enggak begitu terasa. Nah, kita latihan pertama siko ke hulu hati begini. Pertama mau pingsan dibuatnya, tapi karena terlalu sering, tiap pagi 100, tiap pagi 100. Sampai tumit pun dijingkangkan ke perut pun bagi kita waktu itu. Sekarang jangan, dia ada lain bentuknya. Nah, waktu itu. Nah, karena latih terus yang berat jadi ringan. Oleh sebab itu kewajiban bagi kita bukan hanya ngajar teori, tapi juga menanamkan. Ini baru definisi, baru definisi ta'allum, penuntut ilmu, kerja berat. Kemudian apa yang maksud dengan al-ilmu di sini? Apa yang maksud dengan ilmu? Apakah semua pengetahuan masuk dalam yang kita maksud dengan penuntut ilmu? Ma'asyarul kiram, kita diberi Allah 2 nikmat. Satu, akal yang membuat kita bisa berpikir, berlogika, mengembangkan intelektualitas kita. Tetapi akal tetap tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak diberikan Allah ilmu. Sebab akal itu ibaratnya oleh para ulama ini hanya seperti bejana. Tahu bejana? Bejana tahu? Gelas, mangkok, piring. Apa yang dimasukkan itu yang kita dapatkan.
Kalau kita masukkan ke dalam gelas atau apa ini namanya, botol ini air mineral bersih, hasilnya apa? Air bersih dan steril, menyehatkan. Tapi kalau kita masukkan ke dalamnya air comberan, walaupun akarnya bersih, hasilnya apa? Hasilnya apa? Air comberan, kotor. Jelas? Kalau kita campur air bersih dengan air kotoran, air bersih 1 botol kurang 1/10. Lalu saya tambahkan air got 1/10. Yang dominan yang 9/10 atau yang 1/10? Biar tahu kita praktekkan. Ya, sekarang ada yang mau minum 1/10. Ada yang minum enggak 1/10? Enggak ada saya kalau gitu. Saya minum kalau gitu. Ini prakteknya. Payah pula pakai ini. Kita praktekkan juga. Puasa dibuka. Nah, saya mau minum, sah? Tuan-tuan tidak mau karena malu. Nah, jadi sampel. Bismillah. Sudah ada 1/10? Sudah ada 1/10? Baik. Kita masukkan comberan. Hah? Berandai-andai aja ya. Ya, tapi ini andai-andai sepakat gitu. Sekarang saya disuruh minum lagi, insya Allah saya minum. Sah? Sah? Nah, akan saya minum. Tonton belum tentu, ini sisa. Nah, tapi kalau dimasukkan air, tidak usah yang comberan dulu, air tinta, ada tinta. Jangan masukkan, terbuang air ini nanti. Masukkan 2 tetes atau 3 tetes tinta. Ada yang siap minum? Kan sedikit cuma. Iya kan? Sedikit kan? Sedikit kan? Tapi mempengaruhi, bahkan mendominasi. Setelah masuk air kotor tadi ke dalamnya, maka dia menjadi air kotor. Makanya kaum muslimin dan muslimat, di sini pentingnya bab tasfiyatul ilmi, yaitu menyaring ilmu. Menyaring ilmu. Makanya tidak sembarang ilmu yang menuntutnya adalah jihad fi sabilillah. Sebagaimana jihad dengan senjata tujuannya adalah i'la kalimatillah, meninggikan kalimat Allah. Catat baik-baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwa jihad bukan untuk menghabisi orang yang tidak seagama dengan kita. Bahwa jihad bukan untuk melenyapkan umat manusia. Jihad adalah untuk menghidupkan umat manusia, untuk menghidupkan kalimat Allah tabaraka wa ta'ala. Bila kalimat Allah hidup, maka jihad waktu itu adalah jihad ilmu. Tapi bila agama Allah tak bisa ditegakkan kecuali dengan angkat senjata, maka waktu itu jihad dengan senjata. Itu pun bukan masing-masing, harus ada imam, pemerintah yang mensahkannya, yang menjadikan yang mewajibkan kepada masyarakatnya. Kecuali dalam beberapa hal, misalnya negeri kita ini diserang musuh dari luar, izin tak izin Pak Presiden, kita wajib membela negara ini. Jelas? Mau? Jelas tidak mau. Jangan sampai ada orang menyerang kita. Sah? Tapi kalau sempat terjadi diserang negara lain, kita wajib mempertahankan diri. Dan tak mungkin pula presiden melarang kita untuk membela negara. Kan tak mungkin kan? Kan tak mungkin? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali ke ilmu.
Nah, sebagaimana jihad menegakkan kalimat Allah, maka ilmu mesti yang menegakkan kalimat Allah. Kalau tidak masuk dalam bab jihad menuntut ilmu. Apa ilmu yang menegakkan kalimat Allah? Ilmu kitab dan as-sunnah. Ilmu Al-Quran dan as-sunnah. Ini pokoknya, pohon utamanya. Dia bisa berbuah nanti, buahnya akidah, berbuah syariat, berbuah muamalat, berbuah akhlak dan adab, bahkan berbuah kemajuan ilmu teknologi yang mesti dibimbing dan diarahkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Alhamdulillah kita tak pernah punya trauma antara agama dengan ilmu. Agama lain mungkin, tapi Islam tidak. Justru di saat Islam yang tegak, maka ilmu-ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi semakin maju. Kalau tuan-tuan mau jujur, bahwa dasar-dasar ilmu kedokteran yang maju sekarang di barat dan di timur ditulis oleh banyak ulama Islam, pokok-pokok dan kaedahnya. Ilmu ilmu fisika dan kimia yang sekarang orang-orang barat banyak mengembangkannya, pokok dasarnya juga ditulis oleh para ulama Islam, bahkan sampai kepada peta dunia dan petualangan banyak ditulis oleh para ulama kita. Jadi kita tidak ada trauma antara ilmu keduniaan dengan ilmu keagamaan. Tidak ada dikotomi. Sebagaimana kita dituntut untuk ikut menegakkan kalimat Allah ini, dan harus juga ikut mengembangkan kemajuan dunia bumi yang dimiliki Allah ini. Tetapi tentu segala sesuatu ada prioritasnya. Mana yang lebih utama antara menghidupkan ilmu Al-Quran dengan ilmu As-Sunnah yang di dalamnya terdapat ilmu-ilmu dasar-dasar yang mengembangkan apa yang ada dari ilmu keduniaan. Ilmu keduniaan. Tuan-tuan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kadang mengatakan ilmu mikrofon ini bid'ah. Saya bilang enggak, mikrofonnya sunnah. Saya bilang bid'ah. Sejak di zaman Nabi Ibrahim sudah dipakai. Tentunya dia enggak tahu. Kan ketika dia selesai bangun Ka'bah, Allah perintahkan wa'azzin bin nasi. Wa'azzin bin nasi. Enggak apa lagi ayatnya. Wa'azzin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan. Rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajrin amiqah. Umumkan ya Ibrahim untuk kepada manusia semuanya. Manusia semuanya di mana-mana waktu itu. Ada di seluruh permukaan bumi untuk menunaikan haji ke Baitullah. Ibrahim bilang, "Ya Rabbi, inna sauti la yablughuhum." Suara saya tidak sampai pada mereka. Apa kata alaikat ta'zin wa alainal balagh. Kamu hanya mengumumkan, sampai itu urusan kami, didengar oleh seluruh umat manusia di seluruh dunia pada waktu itu. Sudah ada enggak lebih canggih dari yang kita eksploitasi sekarang? Cuman tidak pakai alat seperti ini, betul, tapi gelombang elektro itu sudah ada sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Cuman kita yang lambat menemukannya. Jelas? Untuk naik lewat atmosfer ke atas, Nabi lebih canggih. Dia kendaraan burak, tapi beda dengan burak Indonesia dengan burak ini keren dari Nabi. Burak Indonesia tidak mengudara lagi, tidak terbang lagi, tapi burak Nabi menembus jarak. Sampai hari ini tak ada industri penerbangan yang mendekati. Jangankan menyamai, mendekati tidak. Coba bayangkan dari langit pertama ke langit kedua jarak 500 tahun perjalanan. Kami 3.500 tahun perjalanan.
ditempuh oleh kendaraan Nabi kurang dari 1 malam. Makanya siapa yang berpikir secara logika semata takkan percaya sampai dia inna lillah. Iya, tak percaya. Inna lillah baru tahu dia ternyata memang ruh kita diangkat ke atas. Baru tahu. Kalau dia tidak berilmu, kalau dia hanya mengandalkan logika takkan percaya. Baik. Ini mukadimah. Isi tidak perlu panjang-panjang. Nah, jadi ilmu yang dimaksud dengan ahlinya berjihad fisabilillah adalah ilmu yang menegakkan agama. Yang dulu Nabi sampai di umur 40 tidak bisa memperbaiki masyarakat dengan logikanya. Padahal Nabi cerdas apa enggak? Nabi cerdas apa enggak? Cerdas. Hah? Nabi cerdas setelah jadi Nabi aja atau sebelumnya? Sebelumnya beliau sudah diberikan kecerdasan luar biasa. Tapi ternyata kecerdasan tidak bisa merubah seseorang dari tidak beriman kepada beriman. Oleh sebab itu kita tidak butuh kecerdasan yang berlebihan, tapi kita butuh keimanan yang kokoh dan kuat. Jelas? Oleh sebab itu yang kurang-kurang cerdas jangan berputus asa. Oh, saya tidak bisa buat apa dong agak. Ikhwan, akhwan fillah. Kalau tuan-tuan tahu yang bikin listrik ini siapa namanya? Udah yang menemukan, bukan bikin. Udah siapa? Udah Thomas Alva Edison. Tahu enggak tuan-tuan dan puan? Dia enggak lulus SD. Kalau bahasa kitanya boku. Itu boku. Enggak encer otaknya kata orang. Kalau orang sekarang diajar matematik, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Iya. Nah, apa? Ya, saya tidak tahu antum 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, tidak tahu. Tidak tahu saya. Coba saya tunjukkan. Bapak ini, abangnya Syekh nikah 1 istri. Habis itu nikah lagi 1, nikah lagi 1. Hasilnya 1. Tidak paham juga. Ada yang siap jadi contoh. Dia rencana nak poligami, akhirnya tak ada sama istri berkali. Ada yang orang nikah, kan nikah 1 orangnya begitu bahagia, itu kan, apalagi di awal nikah. Akhirnya dia ingin, apalagi kalau 2, baru dia menikah yang kedua, hasilnya 0 kadang. Hasilnya 0. Ternyata memusingkan kepala katanya. Akhirnya daripada pusing lebih baik tinggal tambah lagi 1. Hasilnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Jadi dia ini tidak tamat sekolah SD, dikembalikan oleh gurunya ke rumah. Kalau kita dah putus asa lah, ke ladang aja lah kan, atau pergi mancing aja lah kerja kita lagi. Tidak, ternyata dengan uji coba ternyata menemukan yang kita sendiri memanfaatkan. Cuman sayang dia tidak bisa menuai pahala sebab tidak mengucapkan as-syahadat. Jadi kita lebih berharga kita. Nah, kita bikin masjid ya mengalir pahala. Kita buat panti asuhan mengalir pahala. Dia ini semua orang di seluruh dunia menggunakan. Dalam seluruh teknologi mesti memerlukan listrik. Cuman sayang tidak masuk hamba Allah yang beriman. Masuk. Nah, sekarang masuk apa yang dibutuhkan oleh kita yang menuntut ilmu ini. 1, karena ini adalah pekerjaan berat dan kita pasti tak mau tugas-tugas berat setelah itu kita tidak menuai hasil apa-apa.
Jelas? Kita kerja keras bagi yang menanam misalnya, dan mau panen datang banjir, sedih nggak kita? Hah? Habis hasil. Yang bekerja sebulan tiba-tiba tidak terima gaji, atau terima gaji 3 juta dipotong 2.995.000. Ya, utang kulkas, utang motor, utang cicilan rumah, apalagi mungkin juga angsuran utang waktu menikah kemarin minjam. Nah, ke SK kita kan banyak sekolah sekarang kan, sudah dulu dia yang sekolah, sekarang SK-nya sekolah. Nah, kita tidak ingin seperti itu, apalagi nanti potongannya lebih besar lagi daripada penghasilannya. Jelas? Apa maksudnya? Sekarang kita menuntut ilmu dari subuh lagi sampai tengah malam. Berat tak? Berat. Ini anak-anak kita nih berat. Nah, tugas berat ini tak boleh sia-sia. Harus menghasilkan gaji besar. Kalau di sekolah tak ada gaji itu anak-anak kan? Ada? Ada? Nggak ada. Kalau kami kuliah di Madinah dulu ada gaji. Ada gaji. Kemudian kalau dapat nilai mumtaz ada badal imtiaz, yaitu hadiah apresiasi bagi yang mumtaz. Tidak banyak, cuma 1.000 rial. Kan 1.000 dah tidak banyak, sepiring sate kan. Tidak sampai lagi ya. Nah, 1.000 rial. Kemudian ini, makanya dengan motivasi tersebut orang belajar sungguh-sungguh amat. Padahal baru motivasi duniawi. Makanya kawan-kawan tidak mau absensinya kurang. Nah, sebab kalau kurang absensi nanti dipotong mukafaat. Nah, kita sebagai orang beriman pasti lebih dari itu. Kita tidak mau pahala kita berkurang. Sebab kaum muslimin dan muslimat, kita belum melihat. Kalau dah melihat surga di depan mata, neraka menyala-nyala, baru kita paham bahwa kita tak boleh sia-siakan satu pun amal kita. Oleh sebab itu Nabi menasihati dalam hadis riwayat Imam Tirmizi bahwa Nabi katakan, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah yuridu bihi aradan minad dunya lam yarah arfal jannah. Siapa yang menuntut ilmu yang dengan ilmu itu dicari ridha Allah, dicari pahala dari Allah, tetapi yuridu bi aradan minad dunya, ingin sesuatu yang tak berharga dari dunia. Arad, tahu makna arad? Kalau kita terjemah bahasa kita harta. Padahal aradun itu artinya sesuatu yang datang dan pergi. Itu bahasa aslinya itu aradun. Ya, dari situ dipanggil apa namanya, dibuat kepala makna ma'rid. Ma'rid itu pameran selamanya enggak, atau dagangan selamanya dengan kita enggak. Kalau enggak laku disimpan lagi, nanti besok diperlihatkan lagi. Arad, sesuatu yang hilang dan cepat pergi. Itu yang kita inginkan. Apa misalnya saya menuntut ilmu ingin jadi dosen, apakah selamanya jadi dosen? Tidak. Saya menuntut ilmu ingin jadi pejabat, selamanya kita menjabat? Tidak. Saya ingin menuntut ilmu karena ini dan itu? Tidak. Karena itu semuanya cita-cita rendah. Cita-cita rendah. Ada cita yang lebih tinggi. Saya menuntut ilmu karena ingin masuk surga. Tidak ada mantan masuk surga, tidak ada.
Ya, tapi kalau mantan kepala, mantan ini banyak. Tapi kalau mantan ini dulu di surga, ini sekarang, sekarang menjadi penduduk, enggak ada. Kalau sudah masuk surga aman. Ya, maaf aman. Yang ada mantan neraka ada memang jahannamiyun, dikenal dengan jahannamiyun. Orang Islam, orang beriman, tapi karena dosanya yang dominan, syafaat tak dapat, maka dia harus diazab dulu di ini. Nah, nanti setelah itu dibersihkan masuk ke surga. Kalau udah masuk surga aman. Nah, tuan-tuan, saya nak nanya adik-adik, nak singgah dulu di neraka? Saya nak mau, mohon maaf. Saya ingin kita ini langsung masuk surga. Kalau bisa tanpa hisab. Tanpa hisab. Setiap ada dosa kita istighfar. Setiap dosa kita tobat. Pokoknya jangan sampai jangan sampai amal yang berat ini berakibat berat pula di akhirat. Awak dah menuntut ilmu tapi tak mencium bau surga. Oleh sebab itu, jadikanlah cita-cita tertinggi dengan menuntut ilmu ini lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah. Karena Allah lebih tahu dan lebih mampu di mana kita diposisikan. Ustaz dulu ketika nak masuk fakultas hadis, terus terang ditentang oleh sebagian guru saya yang di Indonesia. Alasannya apa? Kenapa masuk hadis? Hadis itu berat. Memang di Madinah itu fakultas paling berat adalah fakultas hadis. Memang berat masuknya. Yang kedua, payah cari kerja katanya. Payah cari kerja. Betul juga Ustaz ya. Lalu saya bilang, dengan apa? Saya masuk cari ilmu ini bukan untuk cari kerja dan bukan untuk cari ringan. Saya tidak ingin main-main. Saya tidak ingin main-main. Karena Allah katakan, ya Yahya khuzil kitaba biquwwah. Pegang Alkitab itu dengan kokoh. Jadi tidak bisa main-main. Makanya Nabi Yahya itu di masa kecilnya saja, seperti diceritakan dalam sebagian ahli tafsir, umur 3 tahun diajak main sama kawannya, dia jawab, laisa lil-la'ibi khuliqtu. Saya bukan diciptakan untuk main. Pada umur 3 tahun, ini umur 30 tahun nak main aja kerja. Dah 30 tahun masih nak main lagi. Disuruh salat, nak main. Disuruh belajar, nak main. Disuruh nikah, nak main. Tidak ada mau. Ini umur 3 tahun, dia sudah bisa jawab, saya diciptakan bukan untuk bermain. Saya diciptakan untuk sungguh-sungguh. Jelas? Jelas? Jadi memang tidak bisa main-main untuk ilmu ini. Sampai-sampai menikah pun harus dilambatkan. Ya, bagi yang serius ini. Imam Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Yanbaghi ala talibil ilmi ayu akhir az-zawat ila sinnil arba'in." Penuntut ilmu mesti melambatkan nikah sampai umur 40. Apa ada lanjut sih? Bisa sampai 40. Apa sebab? Alasannya benar, 2. Satu, li'anna az-zawat yamna'uhu minar rihla. Menikah itu menghambat kita untuk melakukan rihla, perjalanan jauh menuntut ilmu. Ya tak? Tak sedikit dari teman saya tak selesai kuliah karena nikah. Ada yang lucu pula. Mukafa'ah kami waktu itu Pak 500 rial. Waktu itu nelpon ke Indonesia 1 menit 18 rial. Pas terima mukafa'ah masuk ke KBU. Apa namanya dulu? Kamar bicara umum itu apa? Wartel, warung telekomunikasi. Masuk, asik cerita sama bini baru.
Nggak tahu angka pulsanya, dah habis 800. Mukafa'ah hanya 500. Pas keluar, berapa tagihannya? 800 sekian kan? Nangis lah dia, duit hanya 500. Habis ketawa ke TV tadi, sekarang nangis. Nah, itulah apa yang kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi menikah itu menghalangi untuk berjalan menuntut ilmu. Jelas? Betul alasan beliau. Yang kedua, menghalangi untuk membeli buku. Ada istri seorang ulama mengatakan, wallahi la kutubuhu asyaddu alayya min 3 darair. Kitabnya lebih saya cemburui daripada 3 orang madu. Nah, macam mana kok bisa? Nah, saya ceritalah. Ada seorang ulama menikah. Seorang ulama menikah. Habis itu orang dulu nikah, habis itu pada tamu pulang. Dia nak masuk ke kamarnya, ternyata istrinya itu masih ditemani oleh saudari-saudari perempuannya. Tentu tidak mungkin dia masuk kan? Apa yang dia cari? Dia pergi ke pustaka. Dia punya pustaka pribadi di rumahnya. Dah ambil buku, baca. Padahal si hadian walimah tadi tidak terasa penatnya. Bayangkan, sambil menunggu yang tadi pergi. Setelah masuk ke dalam pustaka, dia lupa baru menikah. Ayo bayangkan, menikah, dia baca buku, sedang dia asik baca buku tadi, sang istri nunggu-nunggu aja. Karena orang dulu kan tidak kenalan sebelum nikah macam ini. Kalau kita dah azab sebelum nikah, dah azab. Jadi tidak rindu lagi. Kalau orang dulu tidak, kenalannya ketika bertengok aja. Ada istilah bertengok dulu kan? Ada istilah bertengok dulu, sekarang ta'aruf namanya. Dulu bertengok, ya kan? Diantar sama mak-mak kita ke rumahnya, baru bertengok. Kalau sekarang dah teruk, baru dinikahkan. Allahumma musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia cari suaminya tadi sambil malu-malu, ditengok dari belakang asik baca buku. Nak ditegur segan, masih malu. Makanya dulu ada istilah malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah, udah lupa bapak ya. Malam pertama malam perkenalan, nah, masih malu-malu kucing. Malam kedua, nantilah, nanti cerita pula saya nam. Gitu pak ya, kita dulu, kita masa tua-tua dulu kan. Kalau sekarang udah ada lagi, Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena dia malu sama suaminya yang masih baru itu, akhirnya dia pergi ke kamar nunggu dengan harap-harap cemas. Subhanallah, tak kunjung datang tuh suami. Kawan saking asik membaca, baru tersadar ketika kokok ayam di waktu dini hari. Itu tak kecemburu deh bini lo. Makanya wajar dia bilang, bukunya lebih saya cemburu dari 3 orang istri yang lain. Ada yang begitu enggak? Ada yang begitu enggak? Sambil baca buku enggak ingat datang selera goreng masin enggak tercium. Jadi kaum muslimin dan muslimat, kalau begini silahkan melambatkan nikah sampai umur 40. Tapi kalau enggak gitu jangan. Apalagi di zaman sekarang, zaman fitnah banyak. Keluar kita dari pondok pergi kuliah, dah bahaya banyak di sana. Nah, kalau sebab itu saya kalau dengan anak saya bilang, kamu tamat SMA mau nikah, abi nikahkan. Kan masih kuliah abi, saya kuliahkan. Terus istri saya, istrimu kuliah saya kuliahkan. Mertuamu mau kuliah saya kuliahkan. Mertua pun mau kuliah saya kuliahkan. Tapi dengan catatan saya mampu. Nah, itu masalahnya. Kalau tidak mampu terus tanggunglah tuh. Nah, dengan catatan saya mampu.
Alhamdulillah dia pilih jangan dulu biar. Alhamdulillah senang juga dalam hati. Iya, kan beban juga. Apa sebab? Saya yang melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Banyak sekali fitnah di sekolah-sekolah kita, khususnya sekolah-sekolah tinggi. Ya, pergaulan yang subhanallah bebas terikat. Apa maksud bebas terikat? Contoh ya, mungkin di daerah kos-kosan, kadang sebagian Pak RT bikin aturan tidak boleh bertamu laki-laki dan perempuan kecuali sampai jam 10 malam. Di mana ada jaminan orang jam 7 pagi tak berzina? Di mana jaminan orang tidak melakukan maksiat di waktu maghrib? Apa dasarnya jam 10 ini? Ada dasarnya 10? Tidak ada. Makanya yang bagus tidak boleh tamu laki-laki masuk kalau kos perempuan. Tidak boleh tamu perempuan masuk kalau kos laki-laki. Dah selesai. Tidak ada lagi jam 10. Ada orang berzina setelah jam 10 aja semuanya? Hah? Ada. Orang berzina kapan aja bisa. Allah musta'an. Makanya tidak ada aturan-aturan itu di kos-kosan. Belum lagi di kampus, belum acara ini dan itu. Yang tak ada pembimbing. Kadang-kadang pagar pula makan. Pagar makan? Ada pagar makan tanaman? Ada. Makanya khususnya anak gadis kita, kalau sudah tahu dia laki-laki, nikahkan dan bantu dia kuliah, bantu menantu kuliah. Itu prinsipnya. Karena tetap anak kita walaupun sudah menikah. Kecuali dia ada jenis yang tadi kalau baca buku tidak ingat makan. Tapi kalau masih jenis sedang makan tidak ingat buku, itu masih bahaya. Ya, gara-gara baca buku lupa makan. Kalau kita banyaknya gara-gara makan lupa buku. Itu banyak. Itu yang pertama. Apa tadi? Al-ikhlas. Tadi saya katakan susah cari kerja tamat hadis. Ternyata itu tidak terbukti. Saya katakan orang tak sekolah kok mudah kerja. Awak sekolah masa tidak bisa kerja, mustahil. Banyak orang kampung, orang tua kita dulu tidak sekolah, tapi bisa menghidupi 12 orang anak. Masa kita sekolah tidak bisa bekerja? Tidak mungkin. Pas tamat S1, langsung saya dapat 3 tawaran kerja. Bayangkan. Salah satunya dia sopir. Sampai hati itu orang. Iya, ada seorang dosen nawarin, mau ndak? Maksudnya ngajar anak saya Al-Quran. Itu bahasanya, bukan sopir. Cuman sekali-kali minta tolong antar ke sekolah. Itulah halus bahasanya. Jadi tugas saya ngajarin anaknya Al-Quran dan hadis. Itu. Ini salah satunya. Tapi ada juga yang mentereng. Ada seorang wali kota di Jawa Barat, wakaf tanah 14 hektar, tempat strategis di atas bukit. Saya diminta jadi ketua yayasannya, kerjasama dengan orang Arab Saudi. Nah, kira-kira gajinya tinggi tak? Paling-paling 1.000. Paling-paling $1.000. Nah, tapi saya jawab dengan halus, untuk saat ini saya belum siap. Ada kalau sempat saya siap, sudah menjadi lembaga terkenal hari ini, Ar-Raya. Pernah dengar? Kalau waktu saya terima waktu itu, saya ketua yayasan pertamanya barangkali. Nah, karena ditawarkan ke saya. Tapi saya waktu itu saya bertolak dengan halus. Saya ingin selesai sampai S3. Sebab dalam pikiran saya kalau sudah pulang sebelum selesai S3, nanti entah kapan S3, apalagi kalau sudah dapat S3. Dan saya harus S3-nya di Timur Tengah. Itulah minat saya, dari obsesi dari awal. Jadi harus itu tinggi. Tamat S2 lebih banyak lagi.
apalagi tamat S3. Tanpa saya cari. S3 saya dapat tawaran banyak, baik dalam maupun luar negeri. Cuman dalam negeri gaji lebih tinggi. Nggak tahu, perlu jelaskan juga, saya jelaskan. Waktu itu di Arab Saudi ada peluang untuk di komplek percetakan Raja Pahat. Cuman gajinya sedikit. Untuk awal mungkin hanya 3.000. Ya. Kemudian di Jami'ah Thayyibah di samping kuliah ada juga peluang penerimaan dosen asing. Dan pengujinya waktu itu yang uji saya S2 dan S3 adalah dosen di situ. Ada kesempatan, saya tak bilang tawaran ya, itu kesempatan. Cuman gaji tadi lah agak dikit, tinggi dikit, sekitar 4.500. Ada tawaran lagi di Malaysia, kabarnya juga sedikit. Kawan itu bilang, tingkat saya dulu di hadis, nah buat institut hadis, saya jadi konseptornya, pelonya waktu itu rencananya. Cuman kabar-kabar angin ya, dari gajinya juga dikit, 8.500. Sedikit kan? Di Thailand Selatan, kawan saya nak ngajak juga kalian di sana, ngajar, gajinya agak naik sedikit. Cuman tak juga dibanding Indonesia dikit juga, hanya 35.000 baht. Nah, Jakarta ada, pokoknya intinya ini bukan saya nak pamer, bukan, bisa paham. Di saat yang sama sebelum saya tamat datang tawaran dari UIN Suska Riau. Nah, cuman situ tidak disebutkan gaji, tapi saya pastikan gaji lebih tinggi, pasti lebih tinggi. Kalau tadi 8.000, 35.000, 3.000, 4.000 setengah, ya kan? Kemudian di Jakarta di Lipia juga ada kesempatan, saya alumninya juga di sana. Cuma gajinya tadi sekitar tadi lah 3.500, kecil kan? Akhirnya saya terima tawaran UIN Suska. Betul, gajinya jauh di atas semua itu. Saya masih hafal sekarang, 1.625.128,26 rupiah. Saya ulang, ya, 1.625.128,26 rupiah. Tinggi kan? Iya, dari ribu-ribu cuma. Sejutanya 1.000, iya kan? Nah, jadi akhirnya saya utamakan yang gaji tinggi. Jelas? Ya, pokoknya semakin tinggi martabat kita, Allah pasti akan lebih tinggikan gaji kita. Di dunia juga berlaku, semakin tinggi strata kita, semakin dapat gaji lebih tinggi. Intinya ternyata masuk jurusan sulit kerja pun, kalau kita niat dari awal bukan cari kerja, Allah buka peluang-peluang kerja. Jelas? Jadi tidak usah niat jadi apa-apa. Jadi serahkan kepada Allah, nak jadi apanya nanti. Jelas? Masuk ustaz bukan tak terbayang saya nak jadi tentara besok, boleh aja, tapi bukan itu tujuan. Saya nak jadi polisi nanti, silakan, terbuka kesempatan, tapi bukan itu tujuan. Saya nak jadi pilot, silakan, tidak ada masalah, tapi bukan itu tujuan. Jelas maksudnya? Nah, saya nak jadi guru, nak jadi ustaz, mantap, silakan. Nak jadi dosen, gajinya tinggi, mantap, 1 juta. Tapi alhamdulillah sekarang udah naik-naik teruslah. Mau tahu angkanya? Tidak usah lah. Ya nanti tonton minta pula sama saya bagian. Nah, tapi itulah maksud saya, tanpa diniatkan pun Allah akan berikan, asal kita profesional di bidang kita. 2, ilmu kita ini memerlukan modal utama, yaitu iman sebelum belajar ilmu. Mesti beriman dulu pada Al-Quran, beriman pada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manhaj yang diajarkan Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Dalam hadis Samurah bin Jundub, dia mengatakan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Quran. Kami belajar beriman dulu sebelum belajar
Al-Quran. Thumma ta'allamna Al-Quran fazdadna bi imanan. Kemudian kami baru belajar Al-Quran sehingga bertambah iman dengan Al-Quran. Berapa banyak orang sekarang membaca Al-Quran lancar, tetapi tak mengimani Al-Quran. Berapa banyak berita Al-Quran yang diingkari, berapa banyak perintah Al-Quran yang dilanggar, dan berapa banyak larang Al-Quran yang tidak diindahkan. Apa sebab? Dia belajar Quran dulu, belajar ilmu, tetapi tidak diiringi dengan keimanan. Apa makna iman kita? Iman Al-Quran ini benar-benar dari Allah, bahwa Al-Quran beritanya pasti benar, perintahnya pasti bagus, larangannya kalau dilanggar pasti buruk. Dah, kita amalkan. Tapi kalau ilmu aja lah dulu, nanti diteliti. Tadi saya katakan, kalau antum teliti ayat per ayat, bicara ayat tentang kiamat, teliti dulu sampai kiamat antum tidak akan memanfaatkan Al-Quranul Karim. Atau tentang masalah berita langit, harus pergi dulu ke langit baru percaya, antum tak akan beriman dengan berita langit. Maka di sini pentingnya, disinilah lebihnya ilmu as-salaf daripada ilmu al-khalaf. Kalau ilmu salaf seperti kata Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya ini bagus juga tuan-tuan miliki dan dibaca nih, fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Kalau mereka beriman sebelum berilmu bahwa Al-Quran adalah pasti benar dan ditafsirkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Itu yang kedua, beriman sebelum berilmu. Yang ketiga, adab. Adab qabla al-ilm. Sebab orang yang tidak menjaga adab dalam belajar ilmu menciptakan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Ya, akhirnya nanti guru pun nanti diserangnya. Belajar dulu tidak ngerti apa-apa, belajar sama ustaz 2 tahun, habis itu ustaznya sendiri diserangnya. Apa sebab? Berbeda pendapatnya dengan ustaz. Oh, berarti ustaz ini tidak sunnah ini. Dia nggak tahu, dia tidak berilmu, dia tahu hanya dari satu jalur, padahal jalur-jalur ilmu itu banyak. Konsekuensi dari perkataannya itu dia akan melecehkan Imam Asy-Syafi'i, akan merendahkan Imam Malik. Makanya talabul ilmi perlu adab. Ya, kehebatan kita dalam konsep Islam, hebatnya seorang bukan hebat mendebat, tidak, tapi hebat mengamalkan ilmu. Hebat mengamalkan ilmu, maka ilmu kita mesti aplikatif, mesti terbukti hasilnya. Tadi saya katakan, ajar salatul jamaati afdalu min salati al-fazzi bi 5 derajat. Ketika azan berkumandang, saya sebagai dosen atau tuan sebagai guru, apa-apa, kalau saya kan dosen kan banyak bapak-bapak murid saya itu, ada yang kadang pejabat ini pejabat itu, kalau di S2 S3 bapak, karena azan sudah kumandangkan, kita menuju rumah Allah dulu. Sebab kita berilmu nih untuk itu, bukan untuk ngejar gelar. Gelar itu hanya tambahan. Jelas? Akhirnya orang tertanam, oh ternyata ilmu itu mesti diamalkan, bukan hanya dihafalkan. Kalau penghafal banyak. Makanya Imam Abdurrahman Ibn Qasim mengatakan, qalilul ilmi ma'at taqwa katsir. Orang yang sedikit ilmunya tapi bertakwa, nilainya banyak, diamalkan. Tapi katsirul ilmi ma'al taqwa qalil. Orang yang banyak ilmunya tapi tidak bertakwa, kecil dan sedikit. Jadi saya katakan, di lingkungan kita masjid misalnya ramai penuntut ilmu agama, ustadz agama, sarjana agama, tapi masjid kenapa tidak hidup?
Apa sebab? Ilmu yang tidak aplikatif. Di lembaga-lembaga kita kebanyakan muslim tapi masjidnya sepi. Kenapa? Karena ilmu yang tidak aplikatif. Kan itu sholat urusan pribadi, betul. Tapi urusan pribadi yang kalau kita kerjakan bersama semakin meningkatkan soliditas kita, kredibilitas kita. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Antum mau penghasilan anak buahnya sedikit? Mau enggak? Saya misalnya pimpinan perusahaan. Mana yang antum sukai? Gaji anak buah besar atau gajinya kecil? Besar ya? Rugi antum? Enggak. Ketika anak buah kita penghasilannya banyak, pasti kalau mereka berlebih kita dapat hadiah banyak. Walaupun masalah hadiah kepada pimpinan itu lain masalah ini. Artinya sekarang dalam bab pahala, saya sekarang sebagai guru, lalu nanti dari ilmu yang seberi yang dikembangkan oleh murid saya, dia ternyata lebih hebat dari saya mengembangkannya, tentu penghasilannya lebih banyak. Kalau hasilnya lebih banyak, di saat saya nanti kekurangan, ingat saya enggak? Ingat enggak? Subhanallah, ikhwan. Ada sebuah kisah yang sangat inspiratif dan kisah-kisah nyata. Kisah nyata. Barangkali tuan-tuan pernah mendengar nama Syekh Saleh Ar-Rajihi. Pernah dengar? Tak tahu. Bankir terbesar Arab Saudi. Mau tahu kekayaannya? Enggak usah aja lah. Tapi wakafnya masjid nomor 3 terbesar di Arab Saudi setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah masjid beliau. Kapasitasnya hanya 70.000 orang. Kalau kita masjid ini berapa? 200.000. Lebih besar? 200 orang. Ini 70.000. Lengkap dengan klinik kesehatannya, lengkap dengan guest house-nya, lengkap dengan auditorium dipakai untuk dakwah, digratiskan semua itu. Subhanallah. Kaum muslimin. Dari mana asalnya? Beliau dulu pedagang asongan asal. Akhirnya habis itu nukarin duit atau dalam bahasa apa kurs ya, valuta asing. Kan dia orang di Mekah, orang Yaman tapi tinggal di Mekah. Walhasil kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tinggal 5 menit, banyak 5 menit. Aman tuh tenang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia pernah punya kisah yang sangat ini membuat dia susah melupakan. Di saat sekolah masih kecil SD madrasah, sekolah punya program wisata, dharma wisata, rekreasi. Masing-masing kena sumbangan, bayar. Karena waktu itu kan Arab Saudi belum seperti sekarang majunya kan. Berapa coba? Bayar saya lupa pula angkanya, mungkin 1 rial tuh. Pokoknya 1 rial lah lebih kurang. 1 rial. Pulang ke rumah orang tuanya tidak bisa bayar. Miskin. Akhirnya sudah terpatri dalam dirinya, dia tidak bisa ikut. Subhanallah. Allah ingin menjadikan momen kecil tapi bermakna besar. Ini kita harus memanfaatkan seperti ini. Apa momennya? Ketika belajar, gurunya orang Palestina menanyakan sesuatu pertanyaan, pas pula waktu itu tidak ada yang bisa jawab kecuali dia. Allahu Akbar. Karena dia tidak bisa jawab, dikasih hadiah oleh gurunya 1 rial tadi. Dia tidak bilang untuk ini, gurunya tidak tahu. Gurunya tidak tahu. Karena guru tadi tergerak saja memberi apresiasi. Dan ini penting kita lakukan pada mahasiswa kita, murid-murid kita, berikan apresiasi. Kesannya luar biasa. Saya juga
pernah mengalami itu, diapresiasi oleh guru saya dari Syekh Ahmad Thayyib hafizahullah dari Sudan. Ya, karena waktu itu selesai ujian mid semester, dia rupanya dia berjanji dalam hatinya, siapa yang dapat nilai penuh dikasih hadiah. Nah, selesai ujian dia tanya contoh kabar muka akhir ma'ujuban, satu-satunya jawab saya pula, dan satu-satunya yang sempurna nilainya saya juga. Nah, itu sempurna nilainya, yang lain tidak sempurna. Akhirnya oh iya, apa saya bikin contoh, likulli mujtahidin nasib, orang yang bersungguh-sungguh dapat bagian. Dia bilang azkartani, kamu ingatkan saya. Akhirnya dipanggil saya ke rumahnya, dikasih hadiah. Nah kembali ke kisah tadi, dapat 1 rial tadi, dia langsung seterus sekolah untuk tamasya. Anak-anak pergi tamasya senang nggak? Awak aja ada doasa senang juga tamasya, hampir pula terlambat tabligh akbar. Itu senang. Setelah jadi orang kaya dan raya, dan pemurah, dia ingat kisah itu. Dicarinya sang guru, ketemu dan tua di rumah yang sangat sederhana. Ya guru SD. Akhirnya diajak gurunya pergi naik mobil mewah, Cadillac. Ya kalau kita kan mobil presiden kan, sana bisa jadi taksi aja sana. Dan roper aja angkat kambing di sana. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat di rumah tadi diajak ke sebuah villa besar, banglo. Syekhnya masih bingung nih gurunya, belum tahu dia siapa orangnya. Dia kenal, dengar Raji kenal, cuman tidak ingat dia muridnya yang dulu. Sampai di villa itu Syekh, atau di perjalanan dia bilang, saya dulu yang dapat yang 1 rial yang kau hadiah. Oh si fulan, iya. Nah itu gembira dia kan, dicium-ciumnya dia kan. Habis itu sampai ke villa itu, Syekh, ketahuilah olehmu bahwa mobil ini dan villa ini sejak saat ini menjadi milik antum, dan gajimu setiap bulan saya berikan. Tentu tidak gaji guru lagi, gaji pokoknya akan saya berikan gaji rutin setiap bulan. Misalnya gaji gurunya hanya 5.000, dia akan kasih 20.000 sebulan. 1 rial kebaikan. Makanya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan amalan sekecil apapun. Yang penting harus terbuka. Saya tentu keberatan, tidak biasa tinggal di rumah semewah itu, mobil semewah itu. Lalu katanya, demi Allah Syekh, sesungguhnya kegembiraan saya menerima 1 rial itu kemarin jauh daripada kegembiraan Syekh menerima villa ini sekarang. Syekh kan dah tua, tidak gembira lagi dengan rumah besar seperti itu. Tapi itulah kaum musliman. Kadang-kadang kebaikan yang kita tanamkan berbuah besar kalau dikembangkan. Jelas. Jadi adab harus dijaga. Guru tetap guru walaupun kita sudah jadi orang sukses dan besar. Guru tetap guru. Orang tua harus tetap dihormati. Ya. Makanya sekarang kita dulu belajar dengan guru ini mungkin kalau diukur dengan kemampuan kita hari ini kita jauh lebih baik dari keadaan mereka. Misalnya syukur pada Allah, tapi jangan rendahkan gurumu. Jelas? Ada dia punya kesalahan, kalau mampu berikan masukan silakan, kalau tidak doakan. Mudah-mudahan jangan menjadikannya di bulan-bulanan kita. Ini kadang-kadang yang banyak hilang dari penuntut ilmu. Setelah baru jadi ustadz kecil, tiba-tiba nak melejit tinggi jadi balon meletus. Nasallallahu alaihi wasallam. Adab qabla ilmu. Dah, karena waktu yang batasi, saya sebenarnya senang sekali di sini. Cuman itu kan, ustadz sudah suruh saya turun. Apa boleh buat? Dah, ada yang bisa mengulang apa yang saya sampaikan tadi? Tunjuk tangan. Enggak, satu kesimpulan dari 1 jam lebih.
Nah, adik-adik siapa? Yang terakhir itu. Adik-adik tidak ada catatan. Baik. Kesimpulannya satu, sesungguhnya antum berada pada pekerjaan berat. Maka pekerjaan berat tidak bisa setengah-setengah. Untuk supaya pekerjaan berat ini tak terasa berat, maka diperlukan yang tadi, keikhlasan. Karena Allah kalau membalas semakin ikhlas semakin besar gaji kita. Berbeda dengan kita, Pak. Kalau semakin ikhlas kita semakin tak diberi apa-apa. Itu manusia. Makanya gaji-gaji guru kita dikasih sedikit. Kenapa? Ikhlas beramal. Ini terbalik ini. Allah kalau dilihatnya niat hambanya semakin ikhlas, dikasih pahala paling besar. Kalau kita manusia ditengoknya guru tuh, masya Allah tuh guru tekun ikhlas, tidak perlu dikasih apa-apa. Akhirnya rusak niat guru tuh jadinya. Gara-gara kepala sekolah tak kasih gaji yang makanya saya katakan pada kawan-kawan yang dibawa binaan saya, kalau bikin skala penggajian, peta penggajian, buat mereka ikhlas, semakin ikhlas. Ya, jangan rusak keikhlasan. Tapi kalau saya yang jadi gurunya, baru saya bilang, Dasman, ikhlas ya. Nah gitu. Kalau saya jadi kepalanya, begini cara saya berpikir. Tapi kalau saya yang jadi korbannya, atau masa berapapun diberi gaji, kalau saya sudah konsekuensi, saya jalankan. Nah, itu ngurut dada terus. Ikhlas ya. Ikhlas. Tapi kalau jadi pimpinan, jangan bilang ikhlas ya. Jangan. Ini kadang enggak. Pas jadi pimpinan semangat ikhlas yang dihidupkannya. Pas jadi anak buah berontak nih. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, karena waktu yang membatasi, semoga yang benar itu semata-mata taufik dari Allah SWT. Yang salah kekeliruan saya. Saya minta yang salah jangan dicatat. Yang benar saja dicatat. Yang kedua, saya mohon maaf kalau seandainya turun dari sini telat. Kadang-kadang 5 menit ternyata tambah lagi. Didenda pun tidak masalah. Misalnya denda tambah setengah jam lagi, saya siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil.